Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas materi tentang ideologi perubahan sosial pendidik masyarakat. Sebelumnya perkenalkan dulu nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ambar Kusumawardeni, yang kedua ada saya sendiri Adi Bedilal Sitya, yang ketiga ada Aulia Ayu Nurul Azmi, dan yang terakhir ada Meita Aulia Rahmah. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang pendidik masyarakat. Ada dua bahasan, yaitu ideologi valibilisme relativistik, kemudian ada pendidik masyarakat sebagai valibilisme relativistik. Nah, kita akan membahas dulu tentang unsur-unsur utama ideologi valibilisme relativistik. Ada filsafat matematika. Nah, dari ideologi ini adalah konstruktivisme sosial, yaitu suatu pandangan pengetahuan matematika sebagai sesuatu yang dapat dibenarkan dan kuasi empiris. Nah, penerimaan nilai sosial dan pandangan sosiohistoris dari subjek dengan matematika dipandang sebagai terikat budaya atau bisa disebut culture bond, dan syarat nilai disebut value laden. Kemudian ada epistemologi. Nah, para epistemologi pada posisi ini adalah valibilis dan berorientasi pada perubahan konseptual. Dengan demikian, epistemologi mengakui bahwa semua pengetahuan terikat budaya, syarat nilai, saling berhubungan dan berdasarkan pada aktivitas manusia. Kemudian ada kumpulan nilai-nilai moral. Pada hal ini yang dimaksud adalah keadilan sosial, yaitu sebuah sintesis dari nilai-nilai yang dipisahkan dan dihubungkan. Nah, dari perspektif dipisahkan menjadi suatu nilai keadilan, hak-hak, dan pengetahuan dan pengakuan penting dari struktur sosial, ekonomi, dan politik. Kemudian dari perspektif dihubungkan, itu menjadi menghormati untuk setiap hak individu, bahwa semua dapat hidup dalam masyarakat. Kemudian ada juga teori anak. Nah, dalam teori anak mengatakan bahwa individu yang dilahirkan itu sama, dengan hak-hak yang sama, bawaan dan potensial yang sama. Nah, individu-individu ini berkembang dalam suatu matriks sosial dan sangat dipengaruhi oleh budaya sekitarnya dan struktur sosial. Nah, teori psikologis seperti Vygotsky dan Leontief itu menyatakan bahwa bahasa dan aktivitas sosial pada dasarnya saling terikat. Nah, pada hal ini, pandangan konstruksionis sosial bahwa pengetahuan anak dan makna adalah hasil konstruksi internal dari interaksi sosial. Kemudian ada juga teori masyarakat. Nah, teori masyarakat ini tuh seperti terbagi oleh kekuasaan, budaya, status, distribusi kekayaan, dan pengakuan kesenjangan sosial dalam hal-hak kesempatan hidup dan kebebasan untuk mengejar kebahagiaan. Nah, teori masyarakat ini melihat bahwa perkembangan dan perubahan sosial diperlukan untuk mencapai keadilan sosial bagi semuanya. Nah, masyarakat yang sadar untuk mengangkat pernyataan status quo-nya, nah, ini masyarakat akan menghasilkan kembali identitas kelas ekonomi dan budaya. Kemudian ada juga tujuan pendidikan. Tujuannya adalah pemberdayaan dan pembebasan individu melalui pendidikan untuk memainkan peran aktif dalam menentukan nasib sendiri dan untuk memulai berpartisipasi dalam menumbuhkan dan perubahan sosial. Kemudian ada 3 jalinan tujuan konstituante. Yang pertama yaitu pemberdayaan penuh seorang individu melalui pendidikan. Nah, dalam hal ini pendidikan sebagai penyedia alat untuk berpikir, memungkinkan orang tersebut untuk mengambil kendali atas kehidupan mereka sendiri dan untuk berpartisipasi penuh dan kritis dalam masyarakat demokratis. Kemudian yang kedua ada penyebaran pendidikan untuk semua. Jadi semua masyarakat itu berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian yang ketiga pendidikan untuk perubahan sosial. Hal ini menggerakkan menuju masyarakat yang lebih adil dalam hal distribusi kekayaan, kekuasaan, dan kesempatan. Jadi tidak ada kesenjangan kekayaan masyarakat yang sangat tinggi. Nah, secara keseluruhan
Ini kesimpulannya, ideologi ini berorientasi sosial dengan epistemologi berdasarkan konstruksi sosial dan berdasarkan etika keadilan sosial. Kemudian yang udah saya katakan di awal, yang kedua ada pendidik masyarakat sebagai falibilis relativistik. Nah, ideologi falibilis relativistik pendidik masyarakat yang mewakili tradisi reformasi radikal, peduli dengan demokrasi dan keadilan sosial, memiliki tujuan pendidikan untuk sesama, memberdayakan kelas pekerja untuk berpartisipasi dalam lembaga-lembaga masyarakat demokratis, dan untuk berbagi dalam kemakmuran masyarakat industri modern. Nah, ini di sini ternyata ada. Kemudian ini dalam berbagai pandangan. Yang pertama yaitu menurut pendidikan. Nah, tujuan ini berarti untuk mengembangkan fakultas independen yang berpikir kritis, memungkinkan siswa untuk menerima pernyataan pengetahuan dengan kepercayaan apapun sumbernya. Jadi, outcomes dari tujuan ini adalah bahwa penerimaan pengetahuan bukan lagi diterima secara mutlak, tidak lagi bernilai lebih populer atau budaya masyarakat, tetapi pengetahuan praktis atau budaya yang melekat dan pengetahuan akademik. Kemudian, menurut Robert Law, dalam kata-kata kontemporernya, dari saat ini Anda mempercayakan massa dengan kekuatan. Pendidikan mereka menjadi kebutuhan penting. Anda telah menempatkan pemerintah negara ini di tangan massa, dan karena itu Anda harus memberikan mereka sebuah pendidikan. Kesimpulannya adalah pemerintah harus memberikan pendidikan kepada masyarakatnya. Kemudian ada pendapat dari Malthus dan Bentham, yaitu pendidikan negara untuk semua itu diperlukan untuk memperbaiki ketidaktahuan dan kondisi masyarakat miskin. Kemudian ada juga pendapat dari Henry Moseley, insinyur reformasi, berargumen untuk memberikan anak kekuatan mekanik dalam membaca tanpa mengajarkannya untuk memahami bahasa buku. Ini lanjutannya, menurut Dewey ada 3 penggolongan kepercayaan. Yang pertama yaitu pandangan pragmatisme, bahwa semua pengetahuan adalah tentatif dan bisa salah. Nah, kesempurnaan pengetahuan ini merupakan ortodoksi pada masanya. Kemudian yang kedua, pendidikan untuk demokrasi. Nah, ini pentingnya berpikir kritis, aktif, berhati-hati, dan memeriksa keyakinan dalam alasan yang jelas untuk keyakinan tersebut. Nah, yang ketiga, ada kesenjangan antara kepentingan anak dan pengalaman. Nah, perbedaan subjek kurikulum ini harus dijembatani. Pengalaman anak dan budaya harus menyediakan fondasi untuk pembelajaran sekolah yang mana mengambil anak keluar dari lingkungan fisik terdekat. Nah, jangka waktu memori pribadinya ini ditutupi oleh tradisi. Jadi anak harus mengembangkan pengalamannya sendiri. Nah, ini pernyataan penting dari ideologi pendidik masyarakat dengan tujuan untuk mempersiapkan orang karena tanggung jawab mereka sebagai pekerja bebas dan warga negara dalam masyarakat bebas dan demokratis. Nah, meskipun sebagian besar adalah masyarakat pedesaan, mereka harus mampu berpikir untuk diri mereka sendiri untuk membuat penilaian tentang semua hal yang mempengaruhi mereka. Mereka harus mampu menafsirkan keputusan yang terdapat dalam lembaga demokrasi masyarakat kita. Nah, pendidikan yang disediakan harus mendorong pembangunan di setiap warga negara dari suatu penemuan pemikiran. Nah, kemampuan untuk belajar dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Ambar Kusmawardani akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini kita akan bahas tentang tujuan pendidikan. Menurut Freire, itu tujuan pendidikan adalah untuk mencapai kesadaran kritis yang dapat dicapai melalui dengan cara mengajukan masalah pendidikan, di mana siswa secara aktif memilih
isu dan objek studi yang sudah didiskusikan bersama dengan guru. Misalnya siswa bertanya kepada guru mengenai kurikulum dan pedagogi sekolah. Freire juga mengembangkan pendidikan ideologinya melalui pengajaran keaksaraan untuk memberdayakan mereka terlibat dengan struktur sosial masyarakat atau kehidupan bermasyarakat dan untuk mengambil kendali atas kehidupan mereka sendiri. Nah, seorang tokoh bernama Williams telah mengajukan proyek kurikulum humaniora dan telah berhasil dilaksanakan dengan beberapa dari tujuan pendidik masyarakat yang secara eksplisit dalam pikirannya. Terus tujuan proyek kurikulum humaniora ini ada dua, yaitu pedagogis dan tujuan pendidik masyarakat. Tujuan pedagogisnya yaitu untuk mengembangkan pemahaman situasi sosial dan tindakan manusia oleh setiap siswanya. Sedangkan tujuan pendidik masyarakat sebenarnya ada banyak, tapi akan saya simpulkan menjadi dua. Mempersiapkan siswa untuk berpartisipasi dalam lembaga masyarakat demokratis dan memahami sejarah atau dampak sosial dari ilmu pengetahuan. Di sini menurut tokoh yang bernama Zimmer, tujuan proyek kurikulum humaniora yang pertama, tidak akan ada lagi pengajaran di kelas. Proyek harus memenuhi kebutuhan kelas pekerja yang bertujuan untuk mencapai penentuan nasib sendiri, seperti yang tadi dikatakan oleh Freire. Terus 3, prinsip penentuan nasib sendiri harus berlaku di dalam sekolah dan saat memilih proyek. Yang keempat, sekolah tidak harus hidup sendiri, namun harus kembali ke masyarakat di daerah yang membutuhkan perubahan tentang pendidikan. 5. Anak-anak harus diberi kesempatan untuk pemenuhan diri. Maksudnya gimana? Harus bahagia, kebutuhannya terpenuhi, yang berkaitan dalam konteks sekolah atau pendidikan. Yang keenam, anak-anak bisa menerapkan pengembangan aplikasi mereka untuk lingkungan sendiri yang terbatas. Maksudnya, mereka harus membela kepentingan pribadi individu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat juga, mengejar kepentingan pribadi secara demokratis, dan mereka juga harus bisa bernegosiasi untuk nasibnya sendiri. Selanjutnya mengenai kelompok pendidik masyarakat dalam pendidikan matematika. Muncul suatu kelompok pendidik masyarakat khususnya di bidang pendidikan matematika baru saja muncul karena Felibius akhir dan konstruktivis sosial filsafat matematika. Baru-baru ini pendidikan masyarakat telah datang dan mengakui bahwa matematika adalah konstruksi sosial budaya yang melekat dan terikat. Pandangan sifat matematika dari kelompok pendidik masyarakat adalah memiliki pandangan sifat pendidikan matematika dan ada hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Sedangkan tujuan dari pendidikan matematika yaitu memungkinkan siswa untuk menyadari, memahami, mengadili, memanfaatkan, dan kadang juga melakukan penerapan matematika dalam masyarakat atau untuk situasi yang penting bagi kehidupan siswanya masing-masing, kehidupan sosial bermasyarakat, dan profesional siswa. Yang kedua, melibatkan proses berpikir kritis dan penyadaran. Pemikiran matematika yang merupakan proses penting di mana hubungan antara matematika dan masyarakat saling terkait dengan pengembangan pribadi siswanya yang bertujuan untuk membentuk keterlibatan siswa pada pengorganisasian pendidikan matematika, objektifikasi dari beberapa masalah yang ada di matematika. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya kita masuk pada topik kelompok pendidik masyarakat dalam pendidikan matematika. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan matematika.
Tujuan dari perspektif pendidik masyarakat adalah mengembangkan demokrasi kewarganegaraan melalui pemikiran kritis dalam matematika. Hal ini melibatkan pemberdayaan individu untuk menjadi pemecah percaya diri dan mengemukakan masalah matematika yang tertanam dalam konteks sosial. Selanjutnya, yaitu teori pengetahuan matematis sekolah. Dalam teori ini, harus mencerminkan sifat matematika sebagai konstruksi sosial, yaitu tentatif, tumbuh dengan cara penciptaan manusia dan pengambilan keputusan, dan terhubung dengan pengetahuan nyata lainnya, yaitu budaya dan kehidupan sosial. Selanjutnya yaitu teori pengetahuan matematis sekolah. Dalam teori ini, sekolah juga harus mencerminkan sifat matematika sebagai konstruksi sosial. Nah, selanjutnya yaitu teori kemampuan matematika. Dalam perspektif ini, individu dipahami sebagai jauh lebih sebanding atau sama dalam karakteristik dan kemampuan saat lahir dari setelah bertahun-tahun sosialisasi dalam berbagai lingkungan. Jadi, kemampuan yang diberikan pada siswa oleh pengalaman mereka dan dengan cara mereka dianggap dan dilabel oleh orang lain. Selanjutnya kita masuk ke teori mengajar matematika. Dalam teori ini mencakup sejumlah komponen. Yang pertama yaitu diskusi dengan sungguh-sungguh, yang kedua yaitu tugas kelompok kooperatif, kerja proyek dan pemecahan masalah, yang ketiga proyek otonom, eksplorasi, problem solving dan bekerja investigasi, yang keempat yaitu pelajar mempertanyakan isi kursus, pedagogi dan metode penelitian yang digunakan untuk berpikir kritis, yang kelima yaitu bahan yang relevan secara sosial. Selanjutnya yaitu teori sumber daya dalam matematika pendidikan. Teori sumber daya dalam matematika pendidikan memiliki 3 komponen utama, yaitu penyediaan berbagai sumber daya praktis untuk memfasilitasi keragaman dan pendekatan pengajaran aktif. Yang kedua yaitu penyediaan bahan otentik seperti koran, statistik resmi, dan seterusnya untuk studi sosial yang relevan dan terlibat secara sosial dan investigasi. Yang ketiga yaitu fasilitasi kontrol pengaturan diri siswa dan akses untuk belajar dan akses untuk sumber daya belajar. Selanjutnya yaitu teori asesmen pembelajaran matematika. Dalam teori ini dikaitkan untuk menemukan langkah-langkah kompetensi dan kemampuan positif dalam matematika tanpa meniru siswa dengan kemampuan atau mengandaikan hierarki model matematika. Yang terakhir yaitu teori keragaman sosial dalam pendidikan matematika. Dalam teori keragaman sosial mencerminkan nilai-nilai yang mendasar dan epistemologi. Jadi, kurikulum matematika harus mencerminkan beragam sejarah, budaya, dan lokasi geografis dan sumber daya. Perannya dalam konteks non-akademik, etnomatematik, dan pengakaran dalam semua aspek sosial dan organisasi politik kehidupan modern. Nah, selanjutnya kita masuk pada topik evaluasi kritis dan perspektif pendidik masyarakat. Dalam hal ini kita akan membahas 2 subbab yaitu kekuatan dan kelemahan. Pada kekuatan yang pertama yaitu perspektif pendidik masyarakat. Dari yang dianggap sebagian besar merupakan perwujudan dan kelanjutan demokrasi dalam tujuannya untuk pendidikan matematika. Ini merupakan ideologi dengan tujuan eksplisit untuk meningkatkan realisasi diri, baik sebagai masyarakat yang otonom dan sebagai anggota masyarakat. Hal ini merupakan satu-satunya ideologi yang berkomitmen penuh untuk keadilan sosial yang berhubungan dengan implikasi penyediaan sosial dan politik matematika untuk semua atau lebih baik matematika oleh semua. Yang kedua yaitu perspektif ini hanya untuk mengakomodasi valibilis atau konstruktivis sosial filsafat matematika, mewakili pemikiran kontemporer terdepan.
Akibatnya, kurikulum matematika pendidik masyarakat mencerminkan sifat matematika sebagai lembaga sosial dengan semua kekuatan implikasi pendidikan. Selanjutnya yaitu kita masuk pada kelemahan. Perspektif pendidik masyarakat dan tujuannya dalam menghadapi sejumlah kelemahan, terutama berkaitan dengan masalah pelaksanaan dan karena sejumlah kontradiksi dalam ideologi. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat pendidikan matematika kontroversial, yang kedua yaitu mengenalkan konflik ke dalam kelas, yang ketiga yaitu propaganda kelas, yang keempat yaitu kontradiksi. Kita masuk pada membuat pendidikan matematika kontroversial. Yang pertama, dapat masalah yang kontroversial dari perspektif pendidik masyarakat dan implikasinya terhadap pendidikan. Nah, alternatif dari masalah ini yang pertama yaitu menganggap bahwa matematika adalah netral dan yang terbaik diajarkan dalam isolasi dari perdebatan isu-isu sosial. Alternatif yang kedua yaitu sejak matematika menopang baik teknologi dalam suatu bentuk perwujudan dan kebijakan yang menentukan bagaimana materi digunakan. Pengajarannya sengaja harus berkaitan dengan isu tersebut. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya, Meita Aulia Rahmah, akan melanjutkan presentasi mengenai kelemahan terhadap evaluasi kritis dan perspektif pendidik masyarakat. Nah, di sini yang kedua itu mengenalkan konflik ke dalam kelas. Ini merupakan masalah yang terdapat dalam kelemahan. Nah, area masalah kedua ini juga konsen dengan kontroversi dan konflik, tetapi di dalam kelas. Secara kontroversi, konflik dan argumen rasional itu tidak hanya hilang dari banyak praktek pendidikan, tetapi juga asing bagi latar belakang budaya peserta didik. Jadi, aspek pendekatan pendidik masyarakat ini dapat menyebabkan ketidakcocokan dan krisis bagi peserta didik. Nah, kemudian yang ketiga yaitu propaganda kelas. Penerimaan isu-isu sosial, budaya, dan politik ke dalam kurikulum matematika itu membuka pintu untuk pengaruh pada atau manipulasi terang-terangan dari kurikulum matematika oleh kelompok komersial dan politik. Dari perspektif ini, ideologi sendiri itu memiliki tujuan pendidik masyarakat untuk pendidikan matematika yang terlihat bersifat demokratis, memberdayakan, dan tidak memihak. Kemudian, masalah yang keempat yaitu kontradiksi. Terdapat sejumlah kontradiksi atau mungkin timbul dari kurikulum matematika pendidik masyarakat. Beberapa sudah pernah dibahas, seperti konflik versus stabilitas, kepercayaan versus ancaman, pemikiran kritis versus indoktrinasi. Tetapi beberapa kontradiksi itu tetap kuat. Nah, kemudian yang kedua, mengenai tinjauan krisis dari model ideologi. Nah, di sini membahas mengkritik terhadap model. Ya. Kritik yang pertama yaitu gabungan sewenang-wenang filsafat, nilai-nilai, dan kelompok. Yang kedua itu menyederhanakan model asumsi. Dan yang ketiga itu kurikulum matematika yang direncanakan versus diajarkan. Nah, sebelumnya saya akan membahas satu persatu gabungan sewenang-wenang filsafat, nilai-nilai, dan kelompok. Kritik dari model ini yaitu bahwa model ini sewenang-wenang dalam pemilihan jenis komponen utama, link, dan identifikasi dalam setiap 5 ideologi. Nah, model ini memiliki spekulatif dan interdisiplin. Nah, gambaran bersama elemen filsafat, psikologi, sosiologi, dan sejarah baik dalam dan di luar pendidikan matematika. Sedangkan bagian-bagian penyusunnya itu didasarkan baik dalam perbedaan disiplin teoretis, keseluruhan sintesis diakui bersifat terkaan
Jadi karenanya tidak ada finalitas yang diklaim untuk daftar komponen dalam model ini yang digabung bersama oleh asosiasi masuk akal daripada logika. Kemudian menyederhanakan model asumsi. Model ini dari kebutuhan tergantung pada banyak menyederhanakan asumsi. Hal ini itu diasumsikan bahwa ideologi tunggal dan kepentingan kelompok itu mempertahankan identitasnya terhadap bagian dari waktu perlakuan meskipun telah mengalami perubahan besar-besaran dalam pengetahuan masyarakat dan pendidikan. Kemudian kritik yang ketiga yaitu kurikulum matematika yang direncanakan versus diajarkan. Nah, model ini itu menyangkut ideologi pendidikan matematika dan tidak mempertimbangkan perbedaan antara direncanakan, diimplementasikan, dan kurikulum matematika yang diajarkan. Kemudian, kekuatan model. Nah, terdapat 3 kekuatan model, yaitu model teoritis grounded, model akomodasi kompleksitas, dan model yang dapat diterapkan. Nah, model teoritis grounded ini menggabungkan sejumlah landasan teoritis, termasuk filsafat matematika, teori perkembangan intelektual dan etika, dan teori sosiologis historis. Dengan menggabungkan seperangkat ide-ide dari sumber-sumber model ini yang memiliki kebijakan yang secara teoritis itu juga beralasan. Nah, kemudian model akomodasi kompleksitas. Nah, dengan membedakan 5 ideologi dari kelompok kepentingan, model itu mampu mengakomodasi beberapa kompleksitas sejarah kurikulum matematika. Ini itu merupakan lanjutan dari model sebelumnya. Kemudian, model yang dapat diterapkan. Model ini itu menyediakan alat yang kritis untuk mengidentifikasi tujuan yang berbeda dan ideologi yang tersirat dalam proyek kurikulum matematika, laporan, dan reformasi juga. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan ataupun berucap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.